Assalamualaikum. Hai anak-anak, apa kabar? Sudah siap untuk belajar? Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai isi teks prosedur. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi dari isi teks prosedur. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan dari isi teks prosedur. Yang ketiga, untuk mengetahui ciri-ciri dari isi teks prosedur. Yang keempat, untuk mengetahui struktur dari sebuah isi teks prosedur. Yang kelima, untuk mengetahui kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam sebuah isi teks prosedur. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ada yang tahu mengenai teks prosedur? Atau begini, apakah anak-anak pernah memasak mie? Pasti pernah dong. Nah, tanpa kalian sadari, anak-anak ketika telah memasak sebuah mie, telah menjalankan atau melakukan sebuah teks prosedur. Nah, jadi saat anak-anak memasak sebuah mie, pasti ada step by step atau langkah-langkah sebelum memasak sebuah mie kan? Nah, jadi definisi atau pengertian dari teks prosedur adalah suatu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi, anak-anak, dalam suatu teks prosedur ini berisi tata cara, tujuan, dan juga langkah untuk menghasilkan sesuatu. Ini tujuannya untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Nah, di dalam suatu teks prosedur biasanya terdapat pada suatu tulisan yang mengandung cara, tips, dan juga tutorial untuk melakukan sesuatu seperti banyak nih sekarang di media sosial tutorial menggunakan hijab, tips dan cara melakukan sesuatu atau tutorial memasak. Nah, itu termasuk teks prosedur. Sampai di sini paham anak-anak mengenai pengertian atau definisi dari teks prosedur? Apakah anak-anak bisa memahaminya? Ya, bagus sekali jika anak-anak sudah paham mengenai definisi atau pengertian dari teks prosedur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih tujuannya kita belajar teks prosedur. Jadi tujuan dari teks prosedur ini yang pertama supaya bisa berurutan dan step by step. Jadi maksudnya saat kita melakukan suatu tujuan itu harus berurutan, tidak boleh acak. Yang kedua ada agar dapat tersusun sesuai ketentuan. Yang ketiga, tidak mendahului suatu step selanjutnya. Jadi saat kita melakukan sesuatu itu harus berurutan, tidak bisa kita mendahului step lainnya, jadi harus berurutan. Selanjutnya yaitu memberikan suatu petunjuk. Kemudian yang kelima, mengetahui suatu kebutuhan yang diperlukan sebelum
kita memulai sebuah tujuan. Jadi ini maksudnya saat kita memasak sebuah mie, kita pasti tahu kebutuhan apa sih yang kita perlukan sebelum kita memasak sebuah mie. Apa kita perlu menambahkan sosis, atau sawi, atau telur. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keenam, membantu para pembaca untuk membuat sesuatu. Jadi, teks prosedur ini tentunya sangat membantu para pembaca untuk membuat sesuatu sesuai dengan cara atau step by step. Nah, itu tadi tujuan dari teks prosedur. Apakah bisa dipahami? Materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri teks prosedur. Ada 4 ciri. Yang pertama, adanya suatu tujuan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa saat kita melakukan atau melaksanakan sebuah tutorial di dalam suatu teks prosedur, tentunya pasti ada tujuannya kan, seperti misalnya tutorial memasak kue. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk membuat kue yang enak. Selanjutnya yang kedua, adanya suatu bahan dalam membuat sesuatu. Nah, tentunya saat kita melakukan sesuatu, misalnya membuat suatu kue, tentunya ada bahan-bahannya sehingga nantinya akan tercapai suatu tujuan tersebut. Misalnya membuat kue, tentunya ada bahan-bahannya seperti tepung, telur, margarin, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu adanya suatu cara atau langkah-langkah. Nah, tadi ya, adanya suatu tata cara atau langkah-langkah step by step yang berurutan. Kalau kita buat kue, step pertama apa? Misalnya step pertama kita siapkan alat-alatnya dan bahannya, kemudian kita pecahkan telur, kemudian masukkan gula, terus kita mixer atau kita kocok. Nah, itu merupakan cara atau langkah-langkah dalam membuat suatu kue. Yang keempat, yaitu adanya batasan atau aturan yang harus dipatuhi di dalam proses untuk melakukan suatu tujuan. Jadi, di dalam teks prosedur ini saat kita melakukannya, kita harus patuh dalam aturan yang harus kita patuhi di dalam suatu proses. Paham anak-anak? Materi selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Di dalam pembuatan teks prosedur memiliki 3 struktur yang penting yang harus ada. Di antaranya yang pertama, bagian tujuan. Nah, pada bagian tujuan ini, sebuah teks prosedur dapat berisi tentang tujuan pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang hendak dicapai bila sudah melakukan beberapa tahapan di dalam teks prosedur itu. Nah, itu mengenai bagian tujuannya. Yang kedua, bagian material. Nah, selanjutnya ini ada pada bagian material dari sebuah teks prosedur yang isinya terkait bahan, alat, ataupun material yang diperlukan. Namun, tak semua teks prosedur ada bagian yang satu. Umumnya, pemakaian bagian material ada dalam teks prosedur yang membahas tentang pembuatan tertentu seperti pada pembuatan resep makanan ataupun lainnya. Yang ketiga yaitu bagian langkah-langkah. Nah, pada bagian langkah-langkah ini isinya tentang langkah-langkah yang perlu dilalui agar memperoleh hasil yang sesuai terhadap tujuan dari teks prosedur. Nah, di bagian ini setiap tahapnya juga harus bisa dilakukan secara urut
tidak boleh dilakukan secara acak. Nah, anak-anak, itu mengenai struktur teks prosedur. Apakah anak-anak bisa memahaminya? Semoga bisa ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Jadi, kaidah kebahasaan adalah sebuah aturan untuk membentuk sebuah bahasa di dalam penggunaan sebuah teks prosedur. Ada 7 kaidah. Yang pertama, konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah suatu kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya nih, kata setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Yang kedua, kata imperatif. Kata imperatif ini adalah kata perintah. Jadi perintah untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ada verba material dan tingkah laku. Verba material ini mengacu pada tindakan, sedangkan verba tingkah laku mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Kemudian yang keempat ada partisipan manusia. Partisipan manusia ini adalah suatu hal yang mengikutsertakan manusia di dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Yang kelima ada bilangan penanda. Bilangan penanda ini adalah suatu bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisan. Kemudian kalimat interrogatif. Kalimat ini adalah suatu kalimat yang berisi pertanyaan dan fungsinya untuk menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah dalam tulisan. Contoh saja, sudah belum? Apakah sudah dimasukkan? Apakah sudah mengerti? Sudah paham? Atau sudah membacanya? Nah, itu merupakan kalimat interrogatif. Kemudian yang ketujuh, ada kalimat deklaratif. Kalimat ini adalah suatu kalimat yang berisi pernyataan yang fungsinya untuk memberikan informasi tentang suatu hal yang harus diketahui. Tentunya yang harus diketahui oleh para pembaca ya. Nah, itu merupakan kaidah-kaidah atau aturan yang harus dilakukan di dalam pembuatan sebuah teks prosedur. Sampai di sini, apakah anak-anak bisa memahaminya? Nah, anak-anak, itu tadi mengenai pembahasan mengenai isi teks prosedur. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai definisi dari teks prosedur, tujuannya, kemudian ciri-cirinya, struktur, sampai kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam sebuah teks prosedur. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Selanjutnya, Ibu ingin kalian perhatikan dengan seksama video yang akan Ibu perlihatkan kepada kalian ya. Lalu kita akan menganalisisnya bersama-sama apakah di dalam video tersebut sudah bisa dikatakan sebagai teks prosedur. Mari kita lihat bersama-sama ya. It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a
Sudah melihat video tadi? Wah, tampak menggiurkan ya puding coklatnya. Jadi, pada video tadi itu merupakan sebuah video tentang cara, tips, dan juga tutorial. Jadi, video tadi itu termasuk sebuah teks prosedur. Karena terdapat bahan-bahannya, kemudian cara membuatnya, tujuannya, materialnya, semuanya ada. Jadi, video tadi teks prosedur. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya mengenai pembelajaran kita pada video kali ini. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai isi teks prosedur. Semoga paham dan mengerti ya anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.